Dari fisiknya itu teman-teman, badannya itu berisi teman-teman. Badannya itu berisi. Kemudian yang pertama itu badan teman-teman. Yang kedua itu teman-teman, nah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Pecinta Merpati Channel. Ya teman-teman, kali ini saya mau sedikit berbagi tips cara memilih burung merpati yang turunnya itu ngebom atau lost door teman-teman, dari ciri-ciri fisiknya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share jika bermanfaat. Oke teman-teman, kita lanjut ke videonya. Ya teman-teman, bagi sebagian pemain burung merpati pasti menginginkan burung merpatinya itu atau burung kesayangannya itu bagus. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang burung merpati lost door ataupun turunnya itu kencang. Menang sing kae mata Jawa. Buat kita pemain burung merpati kolongan, tentunya punya burung merpati yang lost door atau turunnya itu door pasti pengen teman-teman. Nah, tapi burung merpati kolongan itu tidak semuanya yang bagus atau yang prestasi itu lost door teman-teman. Tergantung kebutuhan teman-teman, kita pengennya buat main apa, buat balap maupun buat tomprangan. Nah, bagaimana ciri-ciri fisik merpati yang turunnya itu lost door atau keras teman-teman? Nah teman-teman, nah di kandang saya itu teman-teman bermacam-macam burung merpati yang karakternya itu berbeda-beda tentunya. Ada yang terbangnya tinggi, ada yang turunnya juga pelan, ada juga yang turunnya itu ngedor teman-teman. Nah, seperti apa ciri-cirinya teman-teman? Oke teman-teman, ini saya lagi pegang burung, ini pelayar saya teman-teman. Nah, ciri-ciri burung merpati yang ngedor itu seperti apa teman-teman? Nah, karena burung merpati yang turunnya dor itu atau turunnya keras itu tidak selalu jadi incaran pemain burung merpati kolongan teman-teman. Banyak juga pemain burung merpati kolongan itu yang cari yang cukup keras tapi stabil, tidak mesti cari yang door teman-teman. Nah, saya akan tunjukin sedikit informasi saya atau pengetahuan saya, jika salah ya bisa dikoreksi teman-teman. Ciri-ciri burung merpati yang turunnya itu keras atau ngebom. Nah, ciri-cirinya teman-teman dari fisiknya. Dari fisiknya itu teman-teman, badannya itu berisi teman-teman. Badannya itu berisi. Kemudian yang pertama itu badan teman-teman. Yang kedua itu teman-teman, nah itu dari tulangan teman-teman. Tulangannya seperti apa yang jika turun itu keras dibandingkan merpati-merpati lain teman-teman. Yaitu tulangannya itu yang keras teman-teman. Tulangnya keras. Nah, tulang itu meliputi apa saja? Nah, itu tulang bahu, tulang dada, kemudian tulang belakang atau tulang ekor maupun supi tudang teman-teman. Nah, burung merpati yang tulangannya keras itu ciri-cirinya kalau dipegang ya terasa berotot teman-teman, dan tulangnya itu keras. Kalau dari
supitan atau supit udang teman-teman. Biasanya burung yang turunnya keras itu pasti tulangannya juga keras, atau supit udangnya itu pasti keras teman-teman. Nah, bentuk seperti apa yang biasanya teman-teman merpati yang turunnya keras itu, yaitu supitnya agak sedikit lancip, kemudian jarak antar supit itu tidak terlalu rapat teman-teman, ada celah sedikit tapi keras, kemudian ujungnya itu runcing teman-teman. Kalau dipegang biasanya itu terasa sedikit kerasa itu supit udangnya teman-teman. Nah, itu yang kedua teman-teman, dari tulangan. Kemudian yang ketiga teman-teman, yaitu dari punggung atau setelahnya pangkal ekor seperti sini teman-teman. Biasanya burung merpati yang punggungnya lebih berisi atau istilahnya nggak tepos teman-teman, itu pasti turunnya lebih keras dibandingkan burung yang belakangnya itu tepos banget teman-teman, nggak ada itunya, nggak ada dagingnya kalau dipegang itu. Nah, itu ciri-ciri yang ketiga teman-teman. Terus kemudian yang keempat teman-teman, biasanya itu burung merpati yang turunnya ngedor atau istilahnya lost door teman-teman, ngebom, itu kita bisa lihat juga dari ekornya teman-teman. Ekornya ini berbentuk sendok teman-teman. Nah, itu menandakan burung itu, kalau orang dulu bilang, nggak ada rem teman-teman, berbentuk seperti sendok. Nah, burung yang ekornya berbentuk seperti sendok menumpuk teman-teman, itu pasti remnya blong, jadi turunnya itu lebih berani, lebih kencang. Nah, itu sedikit ciri-ciri fisik burung merpati yang turunnya ngebom atau jedor teman-teman. Tapi tak terlepas dari faktor-faktor lain teman-teman, memilih burung merpati yang bagus dari mata, paruh, kemudian hidung, kemudian bulu, kemudian capit udang dan lain sebagainya teman-teman. Itu sedikit ciri yang menonjol teman-teman untuk burung merpati yang turunnya nyedor. Nah, ini player saya ini, kalau ini turunnya biasa teman-teman, nggak jedor ataupun nggak ngebom. Tapi ini saya suka karena cc-nya nggak terlalu kencang, tapi dia terbangnya stabil teman-teman. Untuk burung merpati kolongan itu yang penting burungnya itu stabil, mau ngolong dan hokinya ada teman-teman. Nah, saya tunjukin burung merpati yang closed door teman-teman. Nah, ini ada yang, nah ini teman-teman, ini burung merpatinya ini kalau turun itu keras banget teman-teman. Ini burung ini dibandingkan burung ini. Nah, ini karena kalau yang ini spesialisnya terbang tinggi tapi shootnya panjang teman-teman. Kalau ini turunnya kebetinannya itu ngebom. Saya ambilkan teman-teman. Nah, ini teman-teman, saya tunjukkan burung merpatinya yang turunnya itu ngebom atau loss, istilahnya closed door teman-teman. Ini dari pegangan teman-teman, atau dari badannya ini, belakangnya sini berisi teman-teman, berisi. Kemudian tulangannya ini sedikit kasar atau keras teman-teman, tulangannya keras. Nah, ini yang saya suka dari ini itu badannya sama supit udangnya teman-teman. Supit udangnya itu runcing tapi keras. Nah, ini burungnya seperti ini teman-teman. Kemudian ekornya juga bagus, nggak terlalu lebar, tapi dia menumpuk karena ini burungnya sedang giring keket teman-teman. Nah, itu sedikit ciri-ciri burung merpati yang turunnya ngebom atau lost door teman-teman. Tapi burung yang lost door belum tentu dibuat main kolongan itu gampang teman-teman.
karena burung bala pun pasti turunnya keras-keras atau ngebom, tapi kan terbangnya pendek. Nah, tidak semua burung merpati yang lost door itu bisa buat kolongan teman-teman, tergantung pelatihannya, tergantung dari faktor-faktor lainnya teman-teman. Karena burung merpati yang lost door belum tentu bisa jadi juara di lomba teman-teman. Itu sedikit gambaran saja. Jika teman-teman pengen burung merpati yang lost door tetapi bisa stabil terbangnya tinggi, itu pasti terah-terah juara itu yang sudah kelas nasional teman-teman. Jika kita nggak punya biaya untuk istilahnya bibit terah-terah yang juara, pasti kita akan paling tidak kita bisa memprediksi ciri-ciri burung merpati yang turunnya keras dan stabil. Nah, untuk bahan kita memilih saat memilih misalnya di pasar maupun di tempat peternak siapa, kita bisa setidaknya sudah tahu ciri-ciri burung merpati yang turunnya itu ngedor teman-teman. Nah, saya ambilkan contoh lagi nih teman-teman. Nah, ini mempunyai karakter losnya cukup bagus. Nah, ini kan kalau ekornya seperti ini teman-teman, itu kurang lost door istilahnya, kurang nggak mencerminkan burung merpati ini terbang turunnya itu lost door. Nah, dari bulunya juga ini bulunya ini tebal dan halus, istilahnya kalau dipegang badannya juga lembut. Nah, ini burung merpati tinggian teman-teman, turunnya nggak ngedor. Terus supitannya juga ini biasa teman-teman, keras tapi nggak terlalu keras banget. Nah, teman-teman bisa gunakan cara atau memilih burung merpati yang turunnya ngedor kalau pengen buat indukan ataupun buat balap. Nah, itu biasanya paling enggak ya bisa masuk lah ciri-ciri tadi teman-teman. Biasanya burung-burung balap pun pasti tak terlepas dari itu faktor keempat itu teman-teman, dari badannya, kemudian ekornya pasti kebanyakan yang nyendok, kemudian tulangnya itu kasar-kasar. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya videonya, ciri-ciri burung merpati yang turunnya tuh ngebom atau lost door teman-teman. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ya teman-teman, agar gak ketinggalan video-video terbaru dari pecinta merpati channel. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.